Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Claudia Blongkot dengan NIM 151422035, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis kurikulum sekolah dasar, khususnya pada kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara umum, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan ajar yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Kurikulum ini berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam mengembangkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Adapun pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama menurut Nasution tahun 2019 menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun sebagai pedoman dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian menurut Tyler tahun 2013, kurikulum sebagai hal yang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar, termasuk tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Sedangkan menurut Sanjaya tahun 2021 mengemukakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan panduan utama dalam proses pendidikan yang mencangkup perencanaan, isi, dan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar. Nah, saat ini kurikulum yang digunakan di sekolah dasar di Indonesia adalah kurikulum Merdeka yang dikembangkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini diterapkan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama, implementasi pembelajaran berbasis proyek untuk memperkaya keterampilan sosial dan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, melalui proyek yang berbasis pada masalah nyata, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pembelajaran ini juga melatih rasa tanggung jawab, kepemimpinan, serta sikap gotong royong yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang kedua yaitu penekanan pada materi yang esensial, memberikan waktu yang memadai untuk pemahaman mendalam pada keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. Nah, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi benar-benar memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum ini juga mengurangi beban materi yang berlebihan sehingga siswa dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi inti dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Nah, yang ketiga yaitu memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengadaptasi metode pembelajaran berdasarkan perbedaan kemampuan siswa serta penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan lokal. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran agar sesuai dengan perbedaan kemampuan siswa serta konteks dan kebutuhan lokal. Nah, melalui diferensiasi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kecepatan belajar siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan tantangan dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas
dan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru dalam proses pembelajaran. Implementasi kurikulum di sekolah dasar ini memiliki sejumlah kelebihan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu kelebihan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu pengembangan kreativitas dan keterampilan abad ke-21. Dengan pendekatan yang berpusat kepada siswa, kurikulum ini mendorong pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Siswa didorong untuk aktif dalam proses belajar sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Kelebihan yang ketiga yaitu integrasi nilai-nilai karakter. Kurikulum Merdeka ini menekankan pembentukan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila, seperti religiositas, gotong royong, dan kemandirian. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kontekstual, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi oleh siswa. Adapun tantangan dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini yang pertama yaitu kesiapan dan kompetensi guru. Tidak semua guru siap atau memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai kurikulum baru ini dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Beberapa sekolah menghadapi kendala dalam hal ketersediaan buku pegangan, sumber belajar, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dapat mengurangi kualitas proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu perubahan budaya belajar. Siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih aktif dan partisipatif. Dibutuhkan waktu dan strategi khusus untuk mengubah mindset dan budaya belajar yang sudah ada. Jadi dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk memastikan implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu penerapan kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar menekankan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta konteks lokal. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitas mereka. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga didorong untuk meningkatkan literasi digital siswa. Penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini mencangkup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diajak untuk berpartisipasi dalam proyek menulis, membaca, dan berdiskusi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, membuat buku cerita sederhana dan menganalisis teks berita untuk meningkatkan pemahaman membaca. Yang kedua yaitu diferensiasi pembelajaran. Nah, guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode dan materi ajar berdasarkan kebutuhan serta kemampuan masing-masing siswa. Siswa yang lebih cepat memahami materi bisa diberikan tantangan lebih lanjut, sementara siswa yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh pendampingan khusus. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber belajar yang beragam. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teks sastra dan non-sastra seperti cerita rakyat, artikel, dan media digital sebagai bahan ajar untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa. Yang keempat yaitu asesmen formatif dan sumatif yang fleksibel. Nah, evaluasi pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui proyek, presentasi, dan penilaian portofolio yang memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kemampuan siswa. Integrasi yang kelima
selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran, di mana pemanfaatan teknologi seperti video, aplikasi literasi digital, dan platform e-learning membantu siswa mengakses materi dengan lebih mudah dan menarik. Jadi dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat memahami dan mengapresiasi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan sarana pengembangan diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dengan menekankan literasi, numerasi, serta pembelajaran berbasis proyek untuk membangun keterampilan dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Meskipun membawa perubahan positif dalam pendidikan SD, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan guru dan keterbatasan sumber daya. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pembelajaran lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Baik, itu saja pemaparan mengenai analisis kurikulum dasar khususnya pada kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.